Gak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan konsep dasar geografi di dalam pembelajaran SD. Saya Umar Tasya sebagai moderator dan materi pertama, dan rekan saya Dinda Sanatami sebagai pemateri kedua, saya Dinda Rizky sebagai pemateri ketiga, saya Zahra Edwin Putri sebagai pemateri 4 dan 5. Selamat menyaksikan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari geografi. Geografi merupakan bahasa yang berasal dari bahasa Yunani. Geografi sendiri terdiri atas kata geo dan grafien. Yang geo artinya adalah bumi dan grafien yaitu mencitra. Geografi yaitu ilmu yang mempelajari tentang bumi dan penduduknya, serta hubungan timbal balik di antara keduanya. Istilah geografi pertama kali dikemukakan oleh Eratosthenes. Yang pertama itu adalah Ferdinand Effinge dan Glenn Trewalta, di mana geografi adalah deskripsi dan penjelasan yang menganalisis tentang permukaan bumi dan pandangan tentang hal yang selalu berubah dan dinamis, statis dan tetap. Kedua adalah ada disebut di mana geografi merupakan suatu ilmu tentang permukaan bumi, iklim, penduduk, flora, fauna, dan juga serta hasil yang diperoleh dari bumi. Dan dari pengertian tersebut terdapat kesimpulan bahwa konsep dasar geografi merupakan rancangan atau gambaran objek, proses, atau apapun yang berkaitan dengan ilmu geografi. Selanjutnya adalah macam-macam konsep geografi yang dijelaskan oleh Yunda. Baiklah, selanjutnya itu materi yang kedua, di mana di sini saya akan membahas macam-macam konsep dasar geografi. Yang pertama yaitu adalah konsep lokasi. Konsep lokasi ini sendiri adalah letak suatu objek di atas permukaan bumi. Lokasi ini sendiri terbagi menjadi dua, yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif. Lokasi absolut itu sendiri yaitu adalah lokasi yang didasarkan pada garis lintang dan garis tujuh. Contoh dari lokasi absolut ini sendiri yaitu letak astronomis Indonesia, yang dimana terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 191 derajat bujur timur. Yang kedua yaitu lokasi relatif, di mana lokasi relatif ini sendiri didasarkan pada letak suatu objek di atas permukaan bumi, sehingga lokasi ini bisa dapat berubah-ubah dalam sewaktu-waktu. Contoh dari lokasi relatif ini yaitu Gunung Lewi, di mana Gunung Lewi ini terletak di perbatasan antara Jawa Tengah dengan Jawa Timur. Nah, jika sewaktu-waktu Jawa Tengah ini melakukan pelebaran wilayah, maka Gunung Lewi ini masuk ke dalam wilayah Jateng dan tidak lagi berada dalam perbatasan antara Jawa Tengah dengan Jawa Timur. Konsep yang kedua yaitu konsep jarak. Konsep jarak sendiri yaitu satuan ukuran yang dihitung dari satu tempat ke tempat yang lain, di mana dalam konsep jarak ini terbagi menjadi dua, yaitu konsep jarak absolut dan konsep jarak relatif. Jarak absolut sendiri yaitu jarak suatu tempat yang diukur melalui ukuran panjang, bisa itu km, km, dan cm, dan lain sebagainya. Lalu jarak relatif sendiri yaitu jarak yang diukur melalui lamanya waktu perjalanan, biaya perjalanan, dan mudah dan tidaknya suatu perjalanan tersebut. Baik, yang ketiga yaitu konsep keterjangkauan, di mana konsep keterjangkauan ini adalah mudah atau tidaknya suatu tempat dihubungi dari tempat lain. Misalnya rumah Budi yang berada jauh dari jalan raya lebih sulit dijangkau dibandingkan dengan rumah Ani yang letaknya dekat dengan jalan raya. Yang keempat yaitu konsep morfologi, di mana konsep morfologi ini yaitu bentuk permukaan bumi yang beraneka ragam disebabkan oleh adanya zona geologis. Nah, contoh dari konsep morfologi ini sendiri adalah terbentuknya suatu dataran tinggi, pegunungan, pantai, dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu konsep aglomerasi, yaitu mengacu pada kondisi persebaran dan pengelompokan suatu wilayah yang relatif memusat dan saling menyatukan. Misalnya ini berdirinya sebuah mall di pusat kota, itu berkaitan dengan penduduk kota yang padat. Lalu keenam ada konsep nilai guna, di mana nilai guna dari fenomena di permukaan bumi bersifat relatif sehingga tidak sama bagi setiap orang atau kelompok penduduk. Yang ketujuh yaitu ada konsep pola, di mana konsep ini merupakan susunan keruangan suatu objek di permukaan bumi. Konsep ini digunakan untuk mempelajari perbedaan fenomena geografis antara suatu daerah dengan daerah lain. Nah, dalam konsep pola ini bisa dilihat dalam suatu desa yang memiliki rumah penduduk memanjang di sepanjang jalan.
Yang ke-8 yaitu konsep diferensiasi area, di mana konsep ini digunakan untuk mempelajari perbedaan fenomena geografis antara suatu daerah dengan daerah lain. Misalnya dengan desa dengan kota, di mana desa ini lebih jarang dan sepi penduduknya, sedangkan desa itu lebih padat penduduknya. Yang ke-9 ada konsep interaksi, di mana dalam konsep interaksi ini adanya hubungan timbal balik antara dua wilayah atau lebih yang dapat menghasilkan fenomena. Yang ke-10 yaitu konsep keterkaitan keruangan, di mana dalam konsep ini menunjukkan derajat keterkaitan persebaran suatu fenomena dengan fenomena lain di suatu tempat, baik yang menyangkut fenomena alam maupun sosial. Contoh dari konsep keterkaitan keruangan ini yaitu kekeringan dan kebanjiran yang terjadi di Jakarta tidak lepas kaitannya dengan terjadinya pengalih fungsian lahan di daerah hulu sekitar kawasan Puncak dan Cianjur. Baik, sekian materi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang ketiga adalah ruang lingkup dasar geografi. Ruang lingkup geografi sangat luas, yaitu menyangkut segala fenomena atau gejala pada geosfer. Geosfer merupakan lingkup kajian geografi yang terdiri atas 4 komponen utama, yaitu atmosfer, litosfer, biosfer, dan hidrosfer. Tiap komponen tersebut mempunyai batasan kajian. Meskipun begitu, semuanya tercakup pada kajian geosfer. Seperti litosfer mempunyai 3 aspek kajian, yaitu bantuan litologi, bentuk lahan, dan tanah. Dalam geografi, analisis fenomena atau gejala yang terjadi di geosfer dilakukan dengan melihat persebaran, interaksi, dan interaksi unsur-unsur di dalamnya. Ilmu geografi dapat diterapkan dalam kehidupan guna meningkatkan kesejahteraan manusia. Ilmu geografi banyak membantu manusia dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia di bumi. Dalam buku The Scope of Geography, Roach Murphy menulis tentang ruang lingkup kajian geografi. Ruang lingkup kajian geografi terdiri atas 3 hal, yaitu yang pertama, persebaran dan keterkaitan atau relasi manusia di bumi serta aspek ruangan dan pemanfaatannya bagi tempat hidup manusia. Yang kedua adalah hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan fisik, alam yang merupakan bagian dari kajian keanekaragaman wilayah. Yang ketiga adalah kerangka regional dan analisis wilayah yang berciri khusus. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka ruang lingkup geografi berkaitan dengan aspek lingkungan fisik, alam, dan aspek lingkungan manusia. Yang keempat adalah tujuan konsep dasar geografi. Yang pertama, tujuan dari geografi sebagai ilmu pengetahuan, yaitu mengembangkan konsep dasar geografi yang berkaitan dengan pola peruangan dan prosesnya. Yang kedua adalah tujuan geografi sebagai keterampilan, yaitu mengembangkan keterampilan mengamati lingkungan fisik, lingkungan sosial, dan lingkungan binaan. Yang ketiga adalah tujuan geografi sebagai sikap, yaitu menumbuhkan kesadaran terhadap perubahan fenomena geografi di lingkungan sekitar. Yang kelima, ada pentingnya mempelajari konsep dasar geografi. Pentingnya peserta didik mempelajari ilmu geografi karena geografi membantu manusia memahami sistem kehidupan di sekitar. Mata pelajaran geografi mengembangkan pemahaman siswa terhadap organisasi spesial masyarakat, tempat-tempat, dan lingkungan pada muka bumi. Untuk pelajaran geografi tingkat sekolah dasar, geografi dikelompokkan dalam pembelajaran IPS, yaitu ilmu pengetahuan sosial. Tujuan diberikannya pengajaran IPS ini pada jenjang sekolah dasar adalah agar mahasiswa mampu mengembangkan pengetahuan dan keterampilan dasar yang berguna bagi dirinya dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pengajaran IPS diharapkan berkembangnya kemampuan dan sikap rasional tentang gejala-gejala sosial serta kemampuan tentang perkembangan masyarakat Indonesia dan masyarakat di dunia di masa lampau dan masa kini. Tujuan tersebut membawa implikasi pada pola pembelajaran IPS di sekolah dasar yang dikarakteriskan pada upaya penekanan dan pengenalan dirinya sebagai makhluk sosial yang tahu akan dirinya, lingkungannya, baik itu di lingkungan sosial, budaya, fisik, dan alam. Karena lingkungan di sekitar anak menjadikan anak yang bersangkutan aktif mengembangkan diri. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa